kedua, menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Guna menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan bangsa, pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Tarakan menggelar diskusi algoritma kebinekaan. Pada diskusi tersebut dibahas mengenai peran para pemuda di tengah gempuran ideologi ekstrim. Pada diskusi algoritma kebinekaan yang digelar pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII Kota Tarakan membahas tema pemuda di tengah gempuran ideologi ekstremisme. Hal tersebut menjadi perhatian penting terutama bagi para generasi muda, karena saat ini banyak pergerakan yang disinyalir dapat memecah belah persatuan yang muncul dari berbagai sisi. Bahkan di Kota Tarakan, umumnya di wilayah Kaltara disinyalir masih ada indikasi atau upaya pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan. Meski demikian, sejauh ini kondusivitas di Kota Tarakan dan Kaltara umumnya masih stabil dan terkontrol. Ketua PMII Cabang Tarakan Muhammad Nizam mengatakan, peran pemuda saat ini sangat diperlukan, terutama dalam menangkal masuknya ideologi ekstrim yang dapat mengganggu stabilitas persatuan. Mengingat wilayah Kaltara sebagai jalur transit antar negara tetangga yang mana dapat dijadikan pintu masuk, maka dibutuhkan soliditas di seluruh unsur yang ada. Selain itu, jejaring media sosial juga dapat dijadikan alat pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa. Itu nama kegiatannya algoritma kebinekaan. Bahwa kita melihat sebenarnya dari arah baru gerakan radikalisme di wilayah kampus, bahkan di Indonesia itu sudah menguasai algoritma sosial media yang tentu ini menjadi atensi bersama. Karena saya pikir soal wawasan kebangsaan, soal konsep kenegaraan, soal ideologi negara ini kan menjadi sebuah hal yang final untuk kita di Indonesia. Nah, diskursus itu memang yang dilaksanakan, selain tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan di internal kader, tentu juga menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan bersama bahwa memang kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi negara itu masih ada dan bersebaran di mana-mana. Kalau sejauh ini mungkin apa yang dilakukan oleh PMII sendiri? Sejak kami terpilih menjadi ketua cabang, memang kami punya program khusus deradikalisasi, dan memang menurut kami bahwa program dan upaya deradikalisasi tidak bisa hanya dilakukan melalui slogan-slogan dan statement. Tentu perlu ada gerakan nyata. Beberapa titik memang kita dalam hal ini sudah melaksanakan pendalaman, khususnya memang di wilayah internal kampus karena menjadi domain kerja kami, bahwa potensi-potensi yang kemungkinan menjadi dan potensi munculnya kelompok-kelompok radikal dalam hal ini akan terus kami mencari informasi di lingkungan internal kampus di Kota Tarakan. Ideologi mainstream ini, maksudnya aliran Islam kanan ini memang secara ideologi kan tidak nampak, Mas. Nah, meskipun ada beberapa ormas berideologi ekstrim sudah dibubarkan atau dibukukan, tapi yang namanya ideologi itu masih tetap mengakar kuat di negara kita. Bahkan kalau kita flashback ke sejarah 2 dekade, memang ideologi itu sudah tertanam lama. Nah, jadi ada beberapa aliran transnasional yang memang bermanuver. Nah, bermanuver itu maksudnya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, bahkan aliran-aliran ideologi itu mereka sebarkan pemikiran mereka itu melewati media sosial, baik itu melalui tulisan maupun video berupa YouTube dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya ketika orang itu berbicara tentang Islaman dan tidak menyinggung atau tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ataupun ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah Islamiyah, itu mungkin tidak masalah. Nah, tapi ketika ada gagasan atau wacana yang memang ke depan, ya, bahkan isunya ini kan 2024 nih, nah itu sudah mau diambil alih, mau jadikan negara khilafah Islamiyah. Nah, isu itu saya kira sudah beredar di mana-mana. Inilah yang harus kita antisipasi. Jadi gerakan ini saya kira kita kemarin juga ada 3 narasumber, salah satu narasumber dari Polda, ada juga dari aktivis mantan ketua BEM yang ada di kampus. Nah, beliau memang dari kita bertiga mengisahkan tentang peran penting pemuda untuk bisa menangkal gerakan ini. Nah, karena gerakan ini tidak hanya masuk di aspek keagamaan saja, saya kira, tapi juga masuk ke seluruh sisi, baik itu di pendidikan, di politik, di budaya, gitu.
dan di seluruh masyarakat saya kira mereka sudah merembah. Nah, makanya perlu penguatan moderasi beragama menurut saya, Islam Wasatiyah. Jadi dua sebenarnya musuh terbesar bangsa kita. Pertama adalah aliran ekstrim kanan dan juga aliran ekstrim kiri. Nah, ini kalau kiri mungkin ke arah daerah Amerika Eropa, kalau ke kanan ini Timur Tengah. Nah, dengan digelarnya kegiatan tersebut diharapkan peran generasi muda dapat dimaksimalkan dalam menangkal atau turut mencegah masuknya ideologi ekstrim. Tim Liputan, TVku.